Udah ikut ke kontrakan saya aja, daripada di sini sendirian. Warga melihat sopir truk itu membawa bule ke kamar kosnya. Bajunya lusuh, uangnya pas-pasan, dan bule itu kehabisan segalanya. Malam itu, satu gang langsung berpikir yang paling kotor. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu alasan sebenarnya mereka berakhir di KUA. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, pastikan kamu subscribe, like, dan share video ini, karena cerita malam ini bukan sekadar drama, tapi kisah tentang ketulusan yang diuji oleh prasangka. Tonton sampai habis, karena akhirnya tidak akan kamu duga. Sore itu, jalan lintas kota masih basah oleh hujan yang baru saja reda. Asap tipis naik dari aspal panas, bercampur bau solar dari kendaraan besar yang berlalu lalang. Di bahu jalan, truk-truk berhenti sebentar, ada yang mengecek ban, ada yang sekadar menunggu waktu malam. Bagas, sopir truk, berusia 36 tahun, memarkir kendaraannya di dekat warung kecil yang sudah mulai sepi. Hidup Bagas sederhana, ia jarang pulang kampung, jarang libur, dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan di balik setir. Ia tidak punya banyak tabungan, tidak punya rumah sendiri, dan tidak punya siapapun yang benar-benar menunggunya. Namun satu hal yang ia pegang teguh, ia tidak suka ikut campur urusan orang, apalagi mencari masalah. Setelah membeli kopi sachet dan sebungkus nasi, Bagas kembali ke truk. Tangannya sudah memegang gagang pintu, ketika matanya menangkap sesuatu di seberang jalan. Seorang wanita bule duduk di trotoar. Punggungnya menempel pada tiang lampu. Rambut pirangnya kusut, sebagian menutupi wajah. Ransel kecil tergeletak di samping. Tampak kosong. Ia tidak menangis keras, tidak melambaikan tangan meminta bantuan. Ia hanya duduk diam, menunduk, seolah menunggu sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui. Bagas menutup pintu truk pelan. Nalurinya menyuruh pergi. Terlalu banyak cerita buruk tentang orang yang berpura-pura susah. Terlalu banyak risiko bagi sopir sepertinya. Namun saat angin meniup rambut wanita itu dan menyingkap wajahnya, Bagas melihat kelelahan yang nyata. Mata merah, kulit pucat, bibir pecah-pecah. "Kamu kenapa?" tanya Bagas akhirnya. Dengan bahasa Inggris seadanya, wanita itu menoleh perlahan. Matanya kosong beberapa detik, sebelum akhirnya fokus. I lost everything," katanya lirih. "Money, phone, passport." Namanya Elena. Ia baru tiba pagi tadi dengan bus antar kota. Di terminal, tasnya dirampas. Ia berusaha mencari bantuan, tapi bahasa dan ketakutan membuatnya tersesat. 2 hari terakhir ia hampir tidak makan, tidak tidur, dan tidak tahu harus kemana. Bagas mendengar tanpa menyela. Ia tahu rasa terpojok itu. Ia pernah tidur di dalam truk berhari-hari, kehabisan uang, menunggu muatan yang tak kunjung datang. Bedanya, ia masih punya bahasa dan kenalan. Elena tidak punya apa-apa. Tanpa berkata panjang, Bagas membuka nasi bungkusnya dan menyodorkannya. "Makan dulu," katanya singkat. Elena ragu, lalu menerima. Tangannya gemetar saat menyuap. Air mata jatuh ke nasi, membuat Bagas menunduk agar tidak terlihat. Bukan karena malu, tapi karena ia tidak ingin membuat Elena merasa lebih rapuh. Saat itulah orang-orang mulai melirik. 2 pengendara motor melambat. Seorang pedagang menoleh. Bisik-bisik muncul, pelan tapi tajam. Sopir truk sama bule. "Wah, kok bisa? Jangan." Bagas merasakan panas di tengkuknya. Ia tahu bagaimana serita-serita seperti ini berakhir cepat, kotor, dan sulit dibersihkan. Namun ia tetap berdiri di situ, memastikan Elena makan sampai selesai. "Harimau gelap," kata Bagas kemudian. "Di sini tidak aman." Elena menelan ludah.
I don't know where to go. Bagas memejamkan mata sejenak. Pilihan itu berat. Mengantar Elena kemanapun berarti melibatkan dirinya lebih jauh. Namun membiarkannya di jalan berarti menyerah pada rasa takut sendiri. Ada kos dekat sini, katanya akhirnya. Sederhana. Sederhana. Kamu bisa istirahat. Elena menatapnya lama, mencari tanda-tanda bahaya. Yang ia temukan hanyalah kelelahan dan kehati-hatian yang jujur. Oke, jawabnya pelan. Perjalanan menuju kos tidak lama, tapi terasa panjang. Elena duduk di jok truk dengan jarak yang jelas. Bagas menyetir tanpa banyak bicara. Namun setiap lampu merah, setiap orang yang menoleh, terasa seperti penilaian. Saat mereka masuk gang kos, suasana langsung berubah. Beberapa penghuni berhenti berbicara. Ada yang menatap tanpa senyum, ada yang tersenyum miring. Bang Bagas bawa bule? Waduh, Bagas tidak menjawab. Ia membuka pintu kamarnya kecil, pengap, tapi bersih. Kasur tipis di sudut, kipas angin tua di dinding, meja plastik dengan termos. Maaf, kecil, katanya canggung. Elena menggeleng. It's okay, it's safe. Bagas mengeluarkan handuk dan kaus bersih, lalu berkata tegas, kamu ganti. Aku di luar. Ia menutup pintu dan duduk di kursi depan kamar. Dari luar, ia bisa mendengar bisikan yang semakin berani. Masuk kamar berdua. Ngapain coba? Bule kehabisan uang. Sopir truk, Bagas, menatap lantai. Dadanya sesak. Ia tahu. Sejak langkah pertamanya menolong Elena, cerita kotor sudah terlanjur ditulis oleh orang lain. Namun ketika pintu terbuka dan Elena berkata pelan, "Thank you for respecting me," Bagas tahu satu hal. Malam ini mungkin akan menghancurkan reputasinya, tapi meninggalkan Elena di jalan akan menghancurkan hati nuraninya. Dan dari keputusan itulah kisah ini bergerak menuju fitnah yang lebih besar dan akhir yang tak satu pun dari mereka bayangkan. Malam turun perlahan di gang kos itu. Lampu-lampu kecil menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding-dinding lembab. Suara televisi dari kamar sebelah bercampur dengan tawa kecil beberapa penghuni yang duduk di teras. Namun begitu Bagas duduk di kursi depan kamarnya, suasana seolah berubah. Tatapan mulai terasa lebih lama, bisik-bisik terdengar lebih jelas. Bagas menyilangkan tangan, berusaha terlihat tenang. Padahal di dalam dadanya, perasaan campur aduk. Ia tahu, membawa Elena ke kos bukan keputusan yang akan dipahami banyak orang. Di tempat seperti ini, cerita cepat menyebar dan kebenaran jarang ditunggu. Dari dalam kamar, terdengar suara air. Elena sedang mandi. Bagas sengaja menundukkan kepala, menatap lantai, memastikan tidak ada satupun tindakannya yang bisa disalahartikan. Ia bahkan memindahkan kursinya sedikit menjauh dari pintu kamar. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga perempuan melintas dan berhenti. "Bang Bagas," katanya dengan senyum tipis yang sulit dibaca. "Tamu ya?" Bagas mengangguk singkat. "Iya." Dia kehabisan uang. "Oh?" Perempuan itu mengangguk pelan, lalu melirik pintu kamar. "Hati-hati, Bang. Di sini banyak yang ngomong." Bagas tidak menjawab. Ia tahu peringatan itu bukan murni kepedulian, lebih seperti isyarat bahwa cerita sudah mulai dibangun. Tak lama kemudian, suara pintu terbuka. Elena keluar mengenakan kaos Bagas yang kebesaran. Rambutnya masih basah, wajahnya lebih segar, tapi matanya tetap menyimpan rasa takut. Begitu melihat Bagas duduk di luar, ia terlihat lega. "Is it okay?" tanyanya ragu. Bagas berdiri cepat, menjaga jarak. "Iya. Kamu istirahat saja." Ia menyerahkan kantong plastik berisi makanan dan air minum. Elena menerima dengan dua tangan. "Thank you," katanya pelan. "You are very cheerful." Bagas tersenyum kecil. Canggung. Harus begitu. Mereka makan dengan jarak jelas. Elena di dalam kamar, Bagas di luar. Namun bagi orang-orang yang melihat dari kejauhan, fakta kecil sering kalah oleh imajinasi besar. Masuk kamar juga akhirnya.
bisik seseorang. Pasti dikasih imbalan, sahut yang lain. Bule kehabisan uang ya gitu. Bagas mendengar sebagian kalimat itu. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Saat malam semakin larut, Bagas membuka pintu kamar sedikit. "Kamu tidur di kasur," katanya. "Aku di lantai." Elena terkejut. "No, you don't have to." Bagas menggeleng. "Aku lebih nyaman begitu." Ia menggelar tikar tipis di lantai, membelakangi Elena. Lampu tetap menyala. Tidak terang, tidak gelap. Jarak dijaga, bukan karena dingin, tapi karena hormat. Keheningan menyelimuti ruangan. Kipas angin berdecit pelan. Dari luar, suara motor melintas sesekali. Beberapa menit berlalu sebelum Elena bersuara. "Bagas." "Iya." "Why are people angry?" Bagas menarik napas panjang. Ia memilih kata-kata yang sederhana. Karena mereka melihat tanpa tahu cerita. Elena terdiam. "I don't want to cause you trouble." "Kamu tidak," jawab Bagas cepat. "Ini pilihanku." Kalimat itu membuat Elena menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak dirampok, ia merasa tidak sendirian. Pagi datang dengan udara pengap. Begitu pintu kamar dibuka, Bagas langsung disambut tatapan tajam. Pemilik kos memanggilnya ke sudut. "Bagas," katanya datar. "Saya tidak mau masalah. Tamu kamu itu bikin omongan." Bagas menunduk. "Dia cuma sementara. Kami urus ke polisi hari ini." Pemilik kos menghela napas. "Saya kasih waktu. Tapi jangan macam-macam." Kata-kata itu terdengar seperti ancaman halus. Bagas mengangguk. Di kepalanya, ia menghitung langkah. Apa yang harus dilakukan agar Elena aman tanpa membuat hidupnya hancur di dalam kamar? Elena mendengar sebagian percakapan. Wajahnya pucat lagi. "I can leave," katanya pelan saat Bagas masuk. "I don't want you to lose your place." Bagas menggeleng tegas. "Kita ke polisi. Habis itu, kita pikirkan." Mereka berjalan keluar bersama. Jarak tetap dijaga. Namun Elena secara refleks berjalan sedikit lebih dekat. Tatapan kembali menghujani. Seorang pria berbisik cukup keras. "Lihat tuh, lengket." Bagas berhenti mendadak. Menoleh. Tatapannya tajam. Tapi suaranya tenang. "Tolong jaga mulut." Keheningan sejenak. Elena menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Thank you for defending me," katanya. Bagas mengangguk. "Itu kewajiban." Langkah mereka menuju kantor polisi terasa berat. Bukan karena jarak, tapi karena beban prasangka yang mengikuti. Bagas sadar, sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sederhana. Ia telah memilih jalan yang penuh risiko, namun di tengah semua tekanan itu, satu hal tumbuh perlahan di antara mereka, rasa percaya. Bukan karena kata-kata manis, bukan karena sentuhan, tapi karena batasan yang dijaga dengan konsisten, dan justru dari jarak itulah, sebuah ikatan mulai terbentuk, tenang, pelan, dan jauh dari bayangan kotor yang dibangun orang-orang. Udara pagi terasa berat saat Bagas dan Elena melangkah menuju kantor polisi kecamatan. Matahari belum tinggi, tapi panas sudah menempel di kulit. Jalanan ramai, klakson bersahutan, dan orang-orang berlalu lalang tanpa peduli pada beban yang sedang mereka bawa. Di antara keramaian itu, Bagas berjalan setengah langkah di depan Elena, bukan untuk menjauh, melainkan untuk memastikan ia aman. Begitu memasuki kantor polisi, suasana berubah kaku. Bangunan tua dengan cat mengelupas, bangku kayu panjang, dan kipas angin yang berdecit membuat waktu terasa berjalan lambat. Seorang petugas memandang mereka dari atas meja. Tatapannya berpindah dari wajah Elena ke pakaian lusuh Bagas. "Ada apa?" tanyanya singkat. Bagas menjelaskan kronologi dengan suara tertahan, memilih kata-kata sehemat mungkin. Ia menceritakan pertemuan di pinggir jalan, perampokan, dan niatnya menolong. Petugas mengangguk pelan, namun alisnya berkerut. "Kamu kenal dari mana?"
Tidak kenal, Pak. Terus kenapa dibawa ke kos? Pertanyaan itu menggantung. Syarat curiga. Bagas merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu, jawabannya akan menentukan arah cerita. Apakah dianggap penolong, atau justru tersangka. Karena sudah malam, jawabnya jujur. Dan dia kehabisan uang. Elena berdiri, menahan gugup. Dengan bahasa Inggris yang jelas dan nada tegas, ia menjelaskan apa yang terjadi padanya. Bagaimana tasnya dirampas, bagaimana ia kebingungan, dan bagaimana Bagas menjaga jarak serta menghormatinya. Ia menatap petugas satu persatu. "He did not touch me," katanya tegas. "He helped me." Keheningan menyelimuti ruangan. Petugas menulis laporan, meminta detail tambahan, lalu akhirnya mengangguk. "Kita buat laporan. Untuk paspor dan dokumen, kamu harus ke kedutaan." Keluar dari kantor polisi, Elena menghembuskan napas panjang. Bahunya turun, seolah beban besar baru saja diletakkan. Bagas mengangguk kecil, bukan lega sepenuhnya, tapi cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Perjalanan ke kedutaan memakan waktu. Di atas motor pinjaman, Bagas menyetir hati-hati. Elena duduk di belakang dengan jarak yang sopan. Tangannya berpegangan ringan pada jaket Bagas agar tidak terjatuh saat jalan berlubang. Panas, debu, dan kebisingan membuat Elena tampak semakin lelah. Di lampu merah, Elena tiba-tiba gemetar. Napasnya pendek-pendek. Bagas menoleh sekilas. "Cemas. Kamu kenapa?" tanyanya. "I'm scared," jawab Elena lirih. "Everything fails. Unstable." Refleks, Elena meletakkan tangannya di punggung tangan Bagas yang memegang setir. Hanya sesaat, sekadar mencari pegangan. Sentuhan itu singkat, hampir tak terasa. Namun tepat di momen itu, seorang pengendara lain menoleh dan melihatnya. Tatapan mereka bertemu, cukup lama untuk menumbuhkan asumsi. Bagas menyadari sentuhan itu dan perlahan menarik tangannya, bukan karena tidak peduli, melainkan untuk menjaga batas. "Tenang," katanya. "Kita sampai sebentar lagi." Di kedutaan, prosedur panjang menunggu. Formulir, fotokopi, antrean. Bagas duduk di kursi luar, merasa asing di tengah gedung rapi dan orang-orang berpakaian formal. Ia menunduk, memikirkan hidupnya yang selama ini jauh dari dunia seperti itu. Elena keluar dengan map tipis berisi dokumen sementara. "Kay will help," katanya. "But it takes time." Bagas mengangguk. "Kita sabar." Saat mereka keluar gedung, matahari sudah tinggi. Di trotoar, dua orang yang sebelumnya melihat momen di lampu merah berbisik sambil menunjuk. "Tuh kan," kata salah satu. "Pegang tangan. Pasti ada apa-apa." Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup jelas. Bagas berhenti. Elena menyadari perubahan sikap Bagas dan menoleh. "Did I do something wrong?" tanyanya cemas. Bagas menggeleng. "Tidak. Mereka yang salah paham." Namun salah paham itu cepat menyebar. Saat mereka kembali ke kos, suasana terasa berbeda. Tatapan lebih tajam. Bisik-bisik lebih berani. Katanya di jalan pegang-pegangan. Di kantor polisi dibela-bela. "Ya jelaslah." Pemilik kos memanggil Bagas lagi. Nada suaranya lebih tegas. "Bagas, saya dapat laporan. Jangan bikin repot. Kalau masalah ini membesar, saya tidak mau ikut." Bagas mengangguk. Rahangnya mengeras. "Saya mengerti." Di kamar, Elena duduk di tepi kasur, menatap lantai. "I think I made it worse," katanya pelan. "Maybe short live." Bagas duduk di lantai, menjaga jarak. "Bukan kamu. Ini omongan orang." Elena mengangkat kepala. "But your life." Bagas menatapnya lama. "Hidup saya memang tidak pernah mudah. Tapi meninggalkan orang yang butuh bantuan, itu lebih berat." Kata-kata itu membuat Elena terdiam. Ia menyadari satu hal,
Bagas tidak sedang menyelamatkannya untuk dipuji, apalagi untuk memanfaatkan. Ia memilih jalan sulit, jalan yang penuh salah paham. Malam itu, Bagas tidur gelisah. Di luar, hujan turun lagi. Di dalam kamar, jarak tetap terjaga. Namun sesuatu telah berubah. Bukan kedekatan fisik, melainkan ikatan kepercayaan yang mulai menantang badai gosip. Dan sejak momen sentuhan singkat di lampu merah itu, cerita tentang mereka tidak lagi sekadar bisik. Ia menjadi isu. Isu yang akan memaksa mereka membuat pilihan lebih besar, bertahan dan melawan prasangka, atau menyerah pada penilaian orang. Pilihan itu akan datang. Dan dampaknya akan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, Bagas bangun dengan perasaan tidak enak di dada. Udara kamar kos terasa lebih pengap dari biasanya, seolah dinding-dinding sempit itu ikut menekan pikirannya. Dari luar, suara orang-orang terdengar lebih ramai. Ada nada yang berbeda, lebih keras, lebih tegang. Begitu Bagas membuka pintu kamar, ia langsung merasakan tatapan-tatapan tajam. Beberapa penghuni kos berhenti berbicara begitu melihatnya. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang terang-terangan memandang sinis. "Bang Bagas," panggil seseorang dari ujung gang. Pemilik kos nyari. Bagas menarik napas panjang sebelum melangkah. Di teras kecil, pemilik kos sudah menunggu dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua orang yang Bagas kenal, tetangga yang paling sering menyebarkan gosip. "Bagas," kata pemilik kos tanpa basa-basi, "saya tidak mau tempat ini jadi bahan omongan. Cerita tentang kamu dan bule itu sudah kemana-mana." Bagas menunduk. "Saya paham, Pak. Tapi tidak ada yang salah." "Masalahnya," lanjut pemilik kos, suaranya menurun tapi tegas, "orang-orang tidak mau tahu benar atau salah. Mereka hanya tahu cerita." Salah satu tetangga menyela, "Kami cuma khawatir, Pak. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak pantas." Kata tidak pantas diucapkan dengan tekanan khusus. Bagas mengepalkan tangan, lalu melepaskannya perlahan. Ia tahu, emosi hanya akan memperburuk keadaan. "Saya sudah urus ke polisi dan kedutaan," katanya. "Dia cuma sementara." Pemilik kos menghela napas. "Saya beri waktu. Tapi kalau masalah ini membesar, saya minta kalian pergi." Kalimat itu menghantam Bagas keras. Pergi berarti kehilangan satu-satunya tempat ia bernaung. Pergi berarti harus memilih antara hidupnya sendiri atau keselamatan Elena. Di dalam kamar, Elena mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya memucat. Ketika Bagas masuk, ia langsung berdiri. "They want me gone," katanya pelan. Bagas mengangguk. "Mungkin." "Iya." Keheningan panjang menyelimuti kamar. Elena berjalan mondar-mandir kecil, jelas gelisah. "I can leave today," katanya. "I don't want you to lose everything because of me." Bagas menatapnya lama. Ia tahu keputusan itu masuk akal. Ia juga tahu, membiarkan Elena pergi sendirian dalam kondisi belum stabil adalah hal yang bertentangan dengan nuraninya. "Kita pikirkan baik-baik," katanya akhirnya. "Aku tidak mau kamu pergi karena takut." Siang itu, gosip makin liar. Kabar sampai ke tempat Bagas biasa mangkal dengan truk. Seorang rekan sopir menepuk bahunya dengan nada bercanda yang terasa pahit. "Gas, katanya dapat bule ya? Jangan lupa traktir." Bagas tersenyum kaku. Bukan begitu ceritanya. Namun candaan-candaan itu menyebar cepat. Bahkan atasan Bagas memanggilnya. "Kamu bawa masalah ke pekerjaan?" tanya atasan dengan alis terangkat. Bagas menjelaskan dengan tenang. Ia merasa seperti harus membuktikan moralnya di setiap sudut hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia minta. Sore hari, Elena mengambil keputusan sendiri. Ia keluar kamar dan menemui beberapa tetangga yang paling vokal. Dengan bahasa Inggris bercampur Indonesia sederhana, ia berbicara dengan suara bergetar namun tegas. "I am here because I was helped," katanya. "Not because of bad things."
Beberapa orang terdiam. Yang lain tertawa kecil, tidak percaya. Namun keberanian Elena meninggalkan kesan. Ia tidak bersembunyi. Ia tidak lari. Malam datang dengan hujan deras. Bagas duduk di kursi depan kamar, menatap air yang mengalir di selokan kecil. Elena duduk di ambang pintu. Aku tahu ini berat, kata Elena pelan. Tapi aku tidak mau kamu sendirian menanggungnya. Bagas menghela napas. Aku juga tidak mau kamu jadi korban omongan. Mereka duduk dalam diam lama. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata manis. Hanya dua orang yang mencoba berdiri di tengah badai penilaian. Beberapa hari berikutnya, tekanan tidak berkurang. Pemilik kos memberi tenggat. Atasan Bagas mengingatkan agar tidak ada masalah lanjutan. Elena menyelesaikan dokumen dengan kedutaan, tanda bahwa ia bisa pergi kapan saja. Namun justru di titik itulah Elena berkata sesuatu yang membuat Bagas terdiam. Aku mau bertahan, katanya suatu malam. Bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku memilih. Bagas menatapnya kaget. Ini hidupku yang dipertaruhkan. Elena mengangguk. Dan ini hidupku juga. Aku tidak mau pergi dengan rasa takut dan rasa bersalah. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Namun dari keputusan itulah, dinamika berubah. Bagas tidak lagi merasa sendirian menghadapi dunia. Elena tidak lagi merasa sebagai beban. Malam itu, mereka berdoa dalam diam, dengan cara masing-masing. Di kamar kos sempit yang penuh gosip, mereka memilih nilai yang sama, kejujuran dan tanggung jawab. Dan tanpa mereka sadari, badai ini sedang mengarah ke satu titik akhir. Bukan kehancuran, melainkan pengesahan. Karena ketika fitnah mencapai puncaknya, seringkali kebenaran sedang mencari jalannya sendiri. Pagi itu, Bagas bangun lebih awal dari biasanya. Suara azan subuh masih menggantung di udara ketika ia duduk di tepi kasur, menatap lantai kamar kos yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Hari itu terasa berbeda. Bukan karena masalah sudah selesai, justru sebaliknya. Hari itu adalah hari keputusan. Di sudut kamar, Elena masih tertidur. Wajahnya tenang, jauh dari bayangan bule tersesat yang pertama kali Bagas temui di pinggir jalan. Dalam beberapa bulan terakhir, Elena telah berubah. Ia tidak lagi sekadar orang yang ditolong, melainkan seseorang yang berdiri sejajar, memikul beban yang sama. Bagas menatap tangannya sendiri, tangan kasar yang selama ini hanya memegang setir dan karung. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan hari ini akan mengubah hidupnya secara permanen. Ketika Elena bangun, Bagas menyeduh kopi sederhana. Mereka duduk berhadapan, sunyi beberapa saat. Aku sudah pikirkan semuanya, kata Bagas akhirnya. Suaranya tenang, tapi matanya menunjukkan ketegangan. Tentang omongan orang, tentang hidup kita, tentang kamu, dan aku. Elena mengangguk. Aku juga. Bagas menarik napas panjang. Aku tidak mau kita terus hidup di tengah prasangka. Aku tidak mau kamu dianggap macam-macam. Dan aku juga tidak mau hidupku berjalan sambil terus membuktikan bahwa aku bukan orang jahat. Elena menatapnya lama. Apa yang kamu pikirkan? Bagas berdiri, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari tas kerjanya. Bukan kotak mewah, hanya kotak beludru murah yang ia beli dengan sisa uangnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia membukanya. Di dalamnya ada cincin sederhana. Tidak besar, tidak berkilau. Namun Elena tahu, cincin itu bukan dibeli dengan uang berlebih, melainkan dengan tekad. Aku tidak kaya, kata Bagas pelan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kita mengakhiri semua fitnah ini dengan cara yang benar. Elena menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir. Kamu, melamarku? Tanyanya. Suaranya hampir tidak keluar. Bagas mengangguk. Aku ingin kita kekawa. Resmi. Biar orang boleh bilang apa saja. Tapi kita tahu ini halal. Keheningan panjang.
Dari luar, suara motor lewat. Hidup berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, dunia berhenti sesaat. Elena berdiri dan memeluk Bagas. Pelukan itu singkat, sopan, penuh rasa lega. "Yes," katanya sambil menangis. "Aku memilih kamu. Bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku ingin." Kabar itu menyebar cepat. Lebih cepat dari gosip sebelumnya. Ada yang terkejut. Ada yang tidak percaya. Ada pula yang terdiam. Karena cerita yang mereka bangun sendiri kini runtuh. Proses menuju KUA tidak mudah. Bagas harus mengurus berkas, wali, dan saksi. Elena harus menyelesaikan administrasi lintas negara. Namun untuk pertama kalinya, orang-orang yang dulu memandang sinis mulai membantu. Ada yang meminjamkan motor, ada yang mengantar, ada yang sekadar memberi saran. Hari itu akhirnya tiba. Bagas mengenakan kemeja putih sederhana. Elena mengenakan busana sopan, tidak mencolok, namun anggun. Mereka duduk berdampingan di ruang KUA yang sederhana. Dinding hijau pucat, meja kayu tua, dan kipas angin yang berputar pelan. Penghulu menatap mereka bergantian. "Kalian siap?" Bagas mengangguk mantap. Elena tersenyum sambil mengusap air mata. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Bagas sempat bergetar di awal. Namun kemudian mantap. Satu tarikan napas panjang. Dan kata sah terucap. Tidak ada pesta besar. Tidak ada sorak-sorai. Namun di ruangan kecil itu, semua fitnah yang pernah ada seolah luruh. Beberapa tetangga kos datang. Ada yang menyalami dengan canggung. Ada yang tersenyum malu. Tidak ada yang berani mengulang gosip lama. Setelah resmi menikah, hidup Bagas dan Elena berubah perlahan. Tidak langsung mudah, tapi lebih tenang. Elena mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Bagas bekerja lebih giat. Mereka pindah ke kontrakan kecil, bukan karena diusir, tapi karena ingin memulai lembaran baru. Suatu sore, Bagas dan Elena duduk di teras kontrakan mereka. Matahari terbenam perlahan. "Kamu menyesal?" tanya Bagas tiba-tiba. Elena menggeleng. "Aku menyesal bukan karena apa yang terjadi, tapi karena orang-orang terlalu cepat menilai." Bagas tersenyum kecil. Setidaknya sekarang, mereka tidak punya bahan lagi. Elena tertawa pelan. "Iya. Karena yang mereka kira kotor, ternyata berakhir di KUA." Bagas menggenggam tangan Elena, kali ini tanpa takut disalahartikan. Tanpa perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh teriak keras. Ia hanya butuh waktu, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Dan bagi Bagas, semua itu dimulai dari satu keputusan kecil di pinggir jalan. Keputusan untuk menolong. Meski dunia memilih menuduh.